Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala ta'ala, wa in ta'addana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap hadirin para penuntut ilmu yang insyaallah sebagaimana kita melangkahkan kaki kita, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu dan dalam rangka menuntut silaturahim. Bahwa di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, nyenyak tidur, enak makan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, sahabat, teman-teman semuanya. Ini kan nikmat ya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan terhitung. Sekalipun pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tintanya, niscaya itu semua akan habis sebelum sempat menulis seluruh nikmat Allah. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, Sayyidina ahli dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabat, para keluarga Ahlul Bait, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita artikan wa minhum, dan sebagian mereka, ibahiyun, yaitu kelompok atau aliran ibahiyun, yaitu aliran ibahiyun. Yaquluna, mereka mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza balago, apabila balago, telah sampai, goyatal mahabbati, ujung rasa cinta, ujung rasa cinta, artinya sudah cinta banget sama Allah. Wasofa, dan telah bersih, qalbuhu, hatinya, minal ghaflati, dari kelalaian, dari kelalaian. Wakhtaro, dan lebih memilih, al-imana, iman, alal kufri, atas kekufuran. Wal kufran, dan kekafiran.
anhu darinya, al-amru perintah, wan nahyu dan larangan, wala dan tidak yudkhiluhullahu Allah memasukkannya, yudkhiluhullahu Allah memasukkannya, an-nara ke dalam api neraka, birtikabi dengan melakukan al-kabairi dosa-dosa besar, wa ba'duhum dan sebagian mereka yaqulu mengatakan, innahu sesungguhnya taskutu gugur anhu darinya al ibadatu dzahiratu ibadah zahir, wa takunu ibadatuhu dan ibadahnya adalah, wa takunu ibadatuhu dan ibadahnya adalah at-tafakkur, tafakkur, wa tahsinal akhlaqi al-batinati dan memperbaiki akhlak batin. Titik sampai situ. Sekarang kita jelaskan ya. Jadi Hadratus Syekh menjelaskan aliran sesat yang ketiga. Aliran sesat yang pertama apa? Wahabi. Yang kedua Syiah Rafidhah. Nah sekarang yang ketiga ada aliran sesat namanya Ibahiyun. Jadi Ibahiyun ini kalau secara bahasa diambil dari kata abaha yubihu, yang artinya memperbolehkan. Artinya yang haram itu sudah boleh. Ya. Kenapa disebut kelompok sesat? Karena dia sudah membolehkan yang haram. Ini kalau masuk kelompok ini enak nih, bisa mabuk, bisa main cewek sepuasnya, download micet, ya. Ya. Jadi emang kalau masuk kelompok ini enak banget, sesuai dengan hawa nafsu. Udah di dunia main perempuan, judi, mabuk, di akhirat masuk surga. Nah itu kenapa kelompok ini disebut kelompok sesat ya, karena tadi itu yang haram dihalalkan. Nah mereka mengatakan innal abda idza balagha ghayatal mahabbah. Kalau seandainya seorang hamba itu sudah sangat cinta kepada Allah, jadi cintanya melebihi apapun. Padahal bohong sebetulnya ya, ini cuma akal-akalan mereka aja. Yang namanya cinta kan butuh bukti, betul nggak? Cinta harus ada bukti. Bukti cinta kepada Allah apa? Ibadah, sholat, tahajud, puasa, sedekah. Itu kan bukti cinta ya. Cinta itu harus ada buktinya. Nggak ada cinta di dalam hati, itu nggak ada. Ya, cinta harus ada bukti. Nah, tapi mereka ini mengatakan seperti ini, kalau seandainya seseorang sudah sangat mencintai Allah, maka tidak usah lagi sholat, tidak usah lagi puasa, zakat dan lain sebagainya. Ini kan bertentangan dengan teori cinta itu sendiri kan? Tuh. Nah jadi seperti itu.
Apabila seorang hamba sudah mencapai derajat cinta yang begitu luar biasa, artinya sudah sangat cinta kepada Allah. Tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Wasofa qalbuhu minal ghaflah, dan hatinya itu bersih dari sifat-sifat lalai. Nah, berarti kalau bersih dari sifat lalai dia nggak mau maksiat kan ya? Tapi nanti setelahnya disebutkan dia boleh maksiat. Itu kalau hatinya itu bersih, kalau cintanya cuma sama Allah, yang haram jadi halal. Ini kan jadi apa ya? Jadi nggak masuk akal kan ya? Di sini dibilang kalau tidak ada yang diingat kecuali Allah, tapi kok malah maksiat gitu. Di sini dibilang kalau hatinya sudah bersih, kok kenapa malah mainin syahwat, main perempuan dan lain sebagainya. Jadi doktrin mereka itu seperti itu. Kalau seandainya seorang hamba sudah sangat mencintai Allah, kemudian hatinya bersih dari sifat-sifat lalai dari selain Allah. Waqtarul iman alal kufri wal kufron. Jadi hatinya itu katanya penuh dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Nanti konsekuensinya itu sakoto anhul amru wan nahyu. Maka gugurlah perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan gugur pula larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Coba perintah di dalam Al-Quran apa? Sholat, puasa, zakat, berbakti kepada orang tua, haji. Jadi katanya kalau sudah sampai derajat seperti itu, ini perintah-perintah di dalam Al-Quran tidak wajib dikerjakan katanya. Udah gugur, sultan bebas. Ya, mak-mak sen kiri belok kanan ditilang, galakan dia. Nah begitu modelnya. Ya, udah nggak kenal peraturan. Jadi perintah-perintah di dalam Al-Quran itu sudah gugur. Wan nahyu begitu pula dengan larangan-larangan. Larangan di dalam Al-Quran apa? Jangan mabuk, jangan zina, jangan riba, jangan makan babi. Nah enak nih, kalau masuk kelompok ini itu jadi boleh semua. Riba boleh, makan babi boleh, zina sepuasnya. Kenapa? Karena larangan-larangan itu sudah tidak berlaku. Jadi menurut mereka seperti ini, perintah yang ada di dalam Al-Quran dan larangannya itu khusus untuk orang awam. Kalau kata mereka, jadi kalau masih sholat berarti masih awam. Masih sholat, masih haji, masih puasa, masih ibadah, masih ninggalin yang haram-haram, katanya imannya belum kuat. Nah, katanya masih awam lah pokoknya kalau kata dia. Jadi menurut mereka itu istimewa sekali, sampai-sampai apa? Sampai-sampai nggak sholat pun nggak jadi masalah. Yang penting Allah. Zina, judi, riba nggak jadi masalah. Yang penting Allah. Enak banget begitu ya. Ya Allah, sedap gitu. Wala yudkhiluhu Allahu nara birtikabil kabair. Enak banget nih. Allah tidak akan memasukkannya ke dalam neraka karena hanya karena melakukan dosa besar. Surga dunia akhirat katanya. Ya. Jadi kalau masuk ke kelompok dia udah, ya pokoknya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, udah surga dunia akhirat katanya. Kalau kita kan di dunia ini harus menahan nafsu ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata. Jadi kata Allah kalau pengen masuk surga syaratnya dua. Pertama takut kepada Allah, yang kedua nahan nafsu. Kalau ini kan kepedean banget ya. Hingga harus takut sama Allah, yang penting cinta. Gimana tahu? Jadi takut kepada Allah sehingga melaksanakan seluruh perintahnya, betul. Wa nahan nafsa, nahan nafsu sehingga menjauhi larangannya. Nah jadi kalau pengen masuk surga seperti itu, takut kepada Allah dan menahan nafsu. Kalau hidup di dunia ikut nafsu mah coba, apakah kita kerjain ya? Ada perempuan jalan, tangkap aja, ya, tangkap ikut, wow, masukin mobil.
Itu kalau nafsu nggak ditahan, ya. Dan kalau seandainya tidak ada dosa, tidak ada surga, tidak ada neraka, bagaimana? Ini hidup pasti kacau ya. Pasti nggak bakal ada aturan tuh. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka. Jadi hidup itu seimbang ya itu karena setiap amal seseorang ada balasannya. Nah kalau mereka enggak, mereka itu yang penting ingat Allah, selesai. Surga udah, ya mau dosa besar dan lain sebagainya. Makanya disebut sesat kayak gitu. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan innahu tasqutu anhul ibadah al-dhahirah. Sesungguhnya kalau sudah mencapai derajat seperti itu, ibadah-ibadah zahir itu telah gugur, artinya sudah tidak berlaku lagi. Ibadah zahir apa? Ya, sholat, puasa, haji itu ibadah yang nampak, yang kelihatan. Katanya sudah gugur dah, udah gak wajib lagi. Wa takunu ibadatuhu at-tafakkur wa tahsinal akhlaq al-batinah. Jadi ibadah mereka itu katanya enggak kelihatan. Ibadah mereka ibadah batin. Ya. Ibadah batin yang penting ingat kepada Allah. Itu ibadah mereka. Yang penting tafakur. Tafakur, banyak berpikir, itu ibadah mereka seperti itu. Enak banget ya? Kenapa coba enak? Karena nggak kelihatan. Ya. Dan orang kalau sholat itu kelihatan. Ya. Orang belum sholat ketahuan belum sholat. Tapi kalau ibadahnya cuma ibadah batin, nggak kelihatan. Ayo tafakur pada Allah. Saya tafakur terus ini, nggak kelihatan. Ngelihat nggak tafakur ini? Ya. Sama kayak kemarin ada kelompok seperti itu di Pasir Kunci. Cuman sekarang sudah pindah ke Bojong Mangu. Bojong Mangu di mana? Ke arah Loji ya. Ke arah Karawang, sono arah Loji. Udah pindah sono. Oh, istananya gede itu. Ada menaranya. Saya pernah datang ke situ. Jadi dia nggak sholat, nggak puasa. Bilangnya apa? Yang penting ingat kepada Allah. Percuma orang sholat tapi nggak ingat sama Allah. Dibilang seperti itu. Ya, sholat itu cuma cangkang doang. Puasa cuma cangkang doang. Ya, yang dinilai oleh Allah apa? Nih, hati. Ini sesat ya seperti itu. Jadi gak ada ukurannya kalau orang seperti itu. Bisa mengada-ngada lah, pinter bohong. Pokoknya sesuatu yang gak kelihatan itu gak bisa dijadikan patokan. Kalau kita kan ibadah zahir jadi patokan. Udah sholat belum ketahuan, zakat enggak ketahuan, haji belum ketahuan. Kalau mereka itu yang seperti itu banyak ngayal. Kenapa gak pernah sholat? Ih, ada siapa gak sholat? Barusan saya sholat di Ka'bah. Ngomong kayak gitu benar, asli. Ya. Kok belum haji dipanggil haji? Oh, saya haji tiap tahun. Padahal ayat dirinya daftar gak pernah kan? Jadi ruhnya katanya pergi haji, ruhnya. Jadi kalau masuk aliran kayak gini banyak ngayal. Ya. Jadi ngomongnya itu apa? Tawakal, ngomongnya takdir, ngomongnya ridho Allah. Pasti yang dibicarakan hal-hal seperti itu. Dan mereka itu biasanya menyepelekan yang sholat. Buat apa sholat? Buat cangkang doang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau ditarik aliran ke atasnya sebetulnya ini aliran Syiah. Ini aliran Syiah Batiniyah. Itu didirikan oleh Maimun bin Daisan Al-Qaddah. Ini aliran seperti ini ya. Itu ke atasnya itu Syiah Batiniyah. Ya, jadi kan Syiah banyak ya. Ada Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Batiniyah, Ismailiyah, Ja'fariyah, banyak. Ya. Pendiri, ada pendiri ini juga. Namanya Maimun. Bukan Maimunah ya. Maimun.
Maimun bin Daisan Al-Qaddah. Ini mantan budaknya Al-Imam Ja'far Shadiq. Nah, jadi ajarannya itu adalah nama pendiri ajaran. Jika sudah apa tadi? Ya sudah cinta kepada Allah gitu ya. Hatinya bersih. Jika sudah cinta kepada Allah, maka syariat tidak berlaku lagi. Maka gugur nama Syiah Batiniyah, pendiri Maimun bin Daisan Al-Qaddah. Ajarannya, jika sudah cinta kepada Allah, maka gugur perintah dan larangannya. Ini apa? Sesat gak kayak gini? Sesat, soalnya orang kalau ikut ajaran ini bisa ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Kenapa nggak sholat? Udah cinta sama Allah, ngapain sholat? Kan tujuan sholat cinta sama Allah. Kenapa nggak haji? Udah cinta sama Allah. Kan tujuan haji cinta sama Allah. Jadi nggak jelas. Siapapun bisa ngaku-ngaku gitu ya. Kenapa orang bisa seperti ini? Ini dimulai dari banyak ngayal. Ngayal wali, ngayal ini dan lain sebagainya. Makanya jangan banyak ngayal-ngayal ya. Hidup mah sesuai realitas. Ya. Dan salah satu yang sebetulnya di Indonesia juga banyak. Di Indonesia aliran kayak gini banyak. Cuma di Indonesia itu sayangnya mereka mengatasnamakan tasawuf dan tauhid, ya. Mengatasnamakan tasawuf dan tauhid. Geus nepi ka Allah sih itu. Kalau bahasa mereka sudah sampai kepada Allah, ngusul. Jadi kalau udah sampai kepada Allah, tidak usah sholat, tidak usah menjalankan syariat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ketika ibadah dia melihat cahaya dari langit. Jadi langit ketika itu terang sekali. Kemudian ada sosok yang sangat tampan, pakai baju putih, serba putih, pakai sorban, jubah gitu ya. Ini sosok ini mengatakan, "Hei hambaku Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Mulai besok engkau tidak wajib lagi menjalankan syariat. Telah aku halalkan yang haram dan telah aku halalkan yang haram. Besok engkau tidak usah sholat, puasa, haji, enggak usah. Engkau sudah bebas dari beban-beban syariat." Ini Syekh Abdul Qadir kemudian langsung berdiri dan langsung nunjuk-nunjuk, "Hai iblis, ya lain, idhab anni, pergi kau dariku. Engkau itu bukannya Allah, tapi engkau adalah iblis." Cek iblis tadi ini kayak nyaman sih. Kok gua ketahuan padahal iblis sudah nyamar dengan apa? Iya, pokoknya nggak ketahuan lah kalau sama orang awam. Ya sudah bercahaya, kemudian pakai serba putih, tampan.
Kata Syekh Abdul Qadir, engkau bukan Tuhan, engkau iblis, pergi kau dari. Seketika itu langit berubah menjadi hitam lagi. Kemudian iblis tanya, Abdul Qadir, kenapa engkau bisa tahu kalau aku ini iblis yang nyamar? Kata Syekh Abdul Qadir, karena aku tahu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Artinya apa? Artinya Syekh Abdul Qadir itu selain tahu tasawuf, paham juga ilmu syariat. Makanya orang yang paham ilmu syariat itu tidak akan mudah ditipu oleh jin dan setan, gak bakal gampang. Kenapa? Karena kebenaran itu patokannya syariat. Jadi kenapa Syekh Abdul Qadir itu tahu kalau itu bukan Tuhan, kalau itu jin, kalau itu iblis? Kata Syekh Abdul Qadir, aku tahu itu iblis ketika dia mengatakan yang haram telah halal untukmu. Rasulullah saja sampai akhir hayatnya ya masih tetap menjaga yang halal dan haram. Rasulullah saja sampai akhir hayatnya masih sholat. Masa Abdul Qadir gak sholat? Nah itu kan patokannya. Berarti yang menyampaikan dan mengatakan seperti itu bukan Tuhan, itu adalah setan, iblis. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir tahu itu adalah iblis karena pertimbangan ilmu syariatnya. Pokoknya kalau kita tahu ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu halal haram, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya perlu ilmu fikih itu ya. Jangan sampai meninggalkan ilmu fikih. Kebanyakan orang sesat itu karena nggak belajar fikih. Dia belajar ilmu kebatinan, tasawuf, filsafat dan lain sebagainya. Tapi nggak belajar ilmu syariat. Itu orang-orang yang disesatkan oleh setan itu seperti itu. Kata iblis apa? Faqad adlaltu sab'ina min ahli turuq. Aku pernah menyesatkan 70 ahli tarekat. Tahu ahli tarekat ya? Yang zikirnya ya, ayat kursi sehari 1000, sholawat sehari 10.000. Yang ibadahnya zikirnya banyak tapi kurang ilmu syariatnya. Itu kata iblis, aku telah menyesatkan 70 ahli tarekat. Masya Allah. Itulah ahli tarekat yang tidak belajar ilmu syariat atau ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu penting. Ini sandaran utama dan basis utama kita. Fikih dulu, baru tasawufnya, hakikatnya, tauhidnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi ilmu syariat dulu sebagai basis kita menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kita kalau mimpi yang aneh-aneh jangan tergoda, jangan tergiur. Kadang kita cuma mimpi yang didatanginnya putih-putih aja dah bangga, geus katae kana ini. Ya. Mimpi ketemu ini, ketemu itu, dikasih pesan ini, dikasih pesan itu. Uang sih. Ya. Manusia setengah wali, ayo bisa jadi setengah wali ya. Jadi jangan tergoda ya. Mimpi ketemu siapapun, namanya mimpi, udah cuekin aja. Jadi ukuran seseorang baik dan tidak baiknya itu adalah syariat. Ibadahnya bagus, akhlaknya baik, berarti dia baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dua ya, ibadah dan akhlak itu aja. Gak usah pengen ketemu ini, melihat ini, bisa mimpi ketemu ini. Gak usah pengen yang begitu-begituan. Hidup mah normal aja. Ya, kita ibadah, akhlak bagus, hidup di dunia ikhtiar. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hidup di dunia sewajarnya kita hidup di dunia, untuk akhirat kita mempersiapkan bekal. Tidak, itu hidup itu sesimpel itu loh. Gak usah tapak di kuburan 3 hari 3 malam, gak usah. Ya, ngamalin ini itu gak usah. Nah, kalau emang udah jodohnya mah pasti ketemu baik. Misalnya kita jodoh orang yang bisa ngamalin 10.000 sholawat sehari, pasti ada Allah pertemukan dengan ahli sholawat itu. Dipertemukan oleh Allah, tiba-tiba ahli sholawat itu manggil, tiba-tiba saya ijazahkan, saya baiat. Kalau emang kita cocok jadi orang-orang seperti itu, pasti dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita bahkan wali, pasti dipertemukan
juga. Panggil, dibaiat oleh wali, nanti ya umur sekian ya harus jadi pengganti begini. Kita juga ketemu sendiri. Nggak usah jadi pengen wali-walian tuh enggak. Ya, hidup mah biasa aja, normal aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi golongan ini tuh karena memang awalnya banyak khayal, ya berfilosofi ini, filsafat ini, pengen tuh begini, begitu, hidup tuh begini, hidup begitu. Nggak usah dipikirin, simple ajaran Nabi mah, ya. Yang jelas jelas, yang batin batin, sudah selesai. Yang jelas ibadah, yang batin akhlak, dah selesai. Sampai sini ya enak sebetulnya. Prinsip Islam itu simpel. Lanjut. Tahu saya bilang yang bisa ngalengin, lempang dicari. Bener ya, hayang libur gampang ya, tinggal download tiket Traveloka. Lanjut. Qala sayyidu Muhammadun fi syarhil ihya. Berkata Sayyid Muhammad fi syarhil ihya, di dalam syarah ihya. Ulumuddin itu ada syarahnya, namanya Ifadatus Sadatil Muttaqin. Itu karangan Al-Imam Az-Zabidi. Ini mungkin yang dimaksud dengan Sayyid Muhammad Az-Zabidi. Nah, di dalam syarah ihya disebut ada kufrun wa zandaqatun wa dhalalatun walakinna al-ibahiyuna mawjuduna min qadimi az-zamani juhalun dolalun laisa lahum sun ya'lamu al-ilma asy-syar'iyyah kama yanbaghi kita artikan. Wahada, dan ini kufrun adalah kufur, wazandaqatun zindik, wadolalatun sesat. Walakinna, akan tetapi al-ibahiyuna, kelompok ibahiyun tersebut maujuduna ada min qadimiz zamani, dari zaman dahulu, juhalun, orang-orang bodoh, dolalun, sesat, laisa lahum, mereka tidak memiliki, roksun, pemimpin,
Ya'lamu yang mengetahui, al-ilma syar'iyyah ilmu syariat, kama yang bagi sebagaimana semestinya. Jadi ini dibahas di dalam Ihya Ulumuddin ya. Di kelompok ini juga dibahas di dalam Ihya Ulumuddin. Di dalam Ihya kata Imam Ghazali, kelompok seperti ini kafir, zindik dan sesat. Imam Ghazali punya kitab lain namanya Fadhaih Al-Batiniyah. Di sana dikupas tuntas kesesatan ajaran batiniyah. Nah, jadi seperti itu ya. Walakin al-ibahiyun, tapi kelompok ibahiyun itu ada kata Imam Ghazali sampai sekarang. Itu di zaman siapa? Di zaman Imam Ghazali itu tahun 500-an Hijriah. Sekarang tahun 1400-an, berarti udah 1000 tahun yang lalu. Aliran ini sudah ada 1000 tahun yang lalu, dan itu sampai di masa di masa Hadratus Syekh. Jadi di masa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kelompok ini juga masih ada. Artinya kan ngeri banget ya, ngeri banget. Nah, ini jangan sampai kita masuk kelompok ini. Biasanya kelompok-kelompok itu ngumpet-ngumpet ya, cuma kelompok-kelompok, artinya nggak ngaji-ngaji jelas, nggak di masjid, nggak di majelis yang speakernya keluar, nggak. Ingat ya, ciri-ciri kelompok sesat. Jadi ciri-ciri kelompok sesat di zaman sekarang itu ya gampang sekali. Ciri-cirinya itu ngaji ngumpet-ngumpet, udah itu. Kalau memang betul, kalau memang tidak sesat, pasti ngajinya terang-terangan di masjid, majelis, speakernya keluar. Ya, kalau ngumpet-ngumpet berarti ada sesuatu. Maka ciri-ciri kelompok sesat itu yaitu ngumpet-ngumpet, komunitas-komunitas. Ya. Jam berapa? 8:30. Nah, satu kelompok sesat lagi. Sekarang kelompok sesat yang kita baca dulu ya. Wa minhum man qala bitanasukhil arwahi, bitanasukhil arwahi wantiqaliha abadal abadi, abadal abadi fil ashkhasi takhruju min badanil akhar, min badanil akhar min jinsihi au ghairihi wa za'ama haula'i anna ta'dzibaha wa tan'imaha fiha bihasabi zakaiha wa khobathiha, zakaiha wa khobathiha. Qala asy-Syihabu al-Khafaji fi syarhihi ala syifa wa qad kaffarahum wa
kaffarahum ahlus syar'i lima fihi min takdzibillahi wa rasulihi wa kutubihi. Titik. Sekarang kita artikan. Wa minhum, dan sebagian kelompok sesat, man qala, ada man qala, yaitu orang yang mengatakan, man yaitu orang, qala mengatakan, yang mengatakan, bitanasukhil arwahi, adanya reinkarnasi ruh, wattiqaliha, dan berpindahnya abadal abadi, secara terus menerus, fil ashkhasi, pada orang-orang, fil ashkhasi, pada orang-orang, takhruju, ruh tersebut keluar, min badanil akhor, dari badan orang lain, min jinsihi, dari jenisnya, au ghairihi, atau selain jenisnya. Wa za'ama haula'i, dan mereka beranggapan, anna, bahwasanya, ta'dzibaha, azab, wa tan'imaha, dan nikmat, fiha, bihasabi, tergantung, zakaiha, suci, wa khobasiha, dan kotornya ruh, suci dan kotornya ruh. Qala asy-Syihab al-Khafaji, Syihab al-Khafaji mengatakan, bukan Haji Syihab ya? Mana Syihab? Syihab al-Khafaji mengatakan, fi syarhihi ala syifa, di dalam kitabnya Syarah Syifa, waqad kaffarahum, waqad, dan telah, kaffarahum ahlus syar'i, ulama syariat mengkafirkan mereka. Kaffarahum ahlus syar'i, ulama syariat mengkafirkan mereka. Lima fihi, karena dalam ajaran mereka, min takdzibillah, mendustakan Allah, wa rasulihi, rasulnya, wa kutubihi, dan kitabnya. Sekarang kita akan jelaskan. Jadi kelompok berikutnya yang sesat namanya kelompok apa? Di sini tidak disebutkan ya nama kelompoknya. Kelompok mintanas
sesat yang berapa nih? Dua. Tiga itu. Aliran sesat ke ini berapa? Tiga Tiga. sekarang. Tiga. Nah, sekarang aliran sesat keempat. Kejawen. Kejawen ya? Kejawen gitu nggak? Yakin ada reinkarnasi nggak? Ada ya? Iya, kejawen. Ya, pokoknya keempat ini dia apa namanya? Surga loka katanya. Surga apa? Surga loka. Surga loka jadi surganya beda katanya. Oh gitu. Iya. Surga loka. Masuknya pakai traveloka. Ya, nah, itu kelompok reinkarnasi. Aliran reinkarnasi ya, aliran reinkarnasi ya, reinkarnasi. Nah, apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi itu jadi ketika seseorang mati, maka yang mati cuma tubuhnya doang. Nanti ruhnya itu akan dimasukkan ke tubuh yang lain. Misalkan bayi baru lahir, masuk ke situ, ya. Tapi nanti di ajaran reinkarnasi itu seseorang di kehidupan selanjutnya jadi apa tergantung amal baiknya. Kalau semasa hidupnya baik, nanti kalau mati dia akan reinkarnasi jadi orang baik lagi, orang soleh, atau bahkan bisa jadi dewa. Berpindahnya ruh setelah mati jasadnya ke jasad yang lain. Jadi kalau teori reinkarnasi ini manusia nggak mati-mati, ya, nggak mati-mati. Hanya hidup ini terus terulang, hidup ini terus berputar. Tapi kadang dia jadi, kalau dia baik berarti kehidupan setelahnya jadi orang baik atau jadi dewa ya. Tapi kalau kehidupan kehidupan sebelumnya buruk, maka dia bereinkarnasi jadi buruk. Nah, menurut golongan ini surga dan neraka itu nggak nyata. Yang dimaksud surga adalah apa? Adalah jadi orang baik, itu surga katanya. Meninggal nih, kemudian reinkarnasi menjadi orang baik, itu surga. Kalau meninggal reinkarnasi jadi orang buruk, itu neraka. Ya. Nah, kelompok seperti ini itu bukan lagi sesat, kafir itu. Karena sudah mengingkari Al-Quran. Di Al-Quran bilang apa? Kullu nafsin, setiap orang akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari yadkhulul jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam Al-Quran, seseorang akan mati dan pindah ke akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang melalaikan. Nah, jadi seperti itu, manusia itu akan berpindah alam. Kalau reinkarnasi kan berarti apa? Tidak berpindah alam kan, di situ-situ aja. Di dunia-dunia kene. Jadi kalau pakai teori reinkarnasi ini kemungkinannya banyak. Pertama manusia berarti pertama nggak ada akhirat gitu kan? Betul nggak? Berarti nggak ada akhirat, nggak ada surga, nggak ada neraka. Sementara keyakinan ini bertentangan dengan Al-Quran. Nah, maka kelompok-kelompok reinkarnasi sebetulnya kalau di agama lain ini Buddha ya, agama Buddha. Nah, di dalam Islam juga ada.
Nah, cuman ini namanya apa tidak disebutkan oleh Hadratus Syekh. Ya mungkin itu kali ya, kejauhan gitu ya. Sebab kan dulu Nusantara ini kan orang-orang animisme, nyembah batu, ya kan? Ya di dalam kitab ini Hadratus Syekh tidak menyebutkan siapa kelompok atau nama kelompok reinkarnasi itu, tidak. Hanya menyebutkan ajarannya saja. Ya mungkin karena ini dulu Nusantara itu kan pahamnya animisme, nyembah batu, nyembah pohon, sehingga punya keyakinan dan ajaran seperti itu. Nah mungkin setelah masuk Islam masih ada juga, ya mungkin jadi kejawen apa-apa gitu ya. Ya itu yang seperti itu. Nah jadi seperti itu. Nah sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Dua kelompok sesat. Yang keempat, nanti kelima ini membahas kelompok tasawuf. Kelompok tasawuf sesat juga ya. Kita dong sesat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Al-Fatihah. Itu lagi mana puasa ya? Iya.